pelajar dan guru sekolah Sabat di mana saja saudara berada. Tayangan ini membahas pelajaran sekolah Sabat yang ke-10 dengan judul Arti Kematiannya. Ayat tema, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Terdapat di Injil Markus, pasal yang ke-10, ayat yang ke-45. Akibat dosa, manusia telah menggadaikan diri mereka kepada setan. Manusia tidak sanggup menebus diri mereka sendiri. Syukur kepada Tuhan bahwa sebagai Khalik kita, Ia saja yang dapat menebus kita. Sebagai pemilik yang semula, kita kembali ke punyaannya. Yesus lahir untuk mati. Tebusan menuntut nyawa. Gantinya kita manusia berdosa yang mati, Tuhan Khalik kita yang rela mati ganti kita. Untuk itu, Ia menjelma menjadi manusia. Dan sebagai manusia, dengan kuasa Allah Bapa, Ia hidup tanpa dosa. Ia menang atas dosa. Dengan kuasa Allah Bapa yang sama, kita boleh menang atas dosa. Karena kematiannya di kayu salib, Ia telah menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi kita. Kalau tadinya kita adalah budak dosa, Ia telah tebus kita kembali menjadi anak Allah Bapa. Dosa adalah masalah yang serius. Fakta bahwa Yesus harus mati untuk menebus kita dari dosa harus menyadarkan kita betapa serius masalah dosa itu. Dosa kita menuntut nyawa kita. Dengan demikian, persoalan hidup mati kita itu bukan persoalan yang sepele. Dosa, ganti nama, atau keadaan. Untuk memaafkan dosa, manusia mengganti namanya. Namun dosa tetap dosa, walaupun namanya diganti. Yohanes Pembaptis berani menyebut dosa pada namanya. Dan sebagai akibatnya, ia kehilangan nyawanya. Tidak heran bahwa yang paling dibutuhkan dunia adalah orang yang berani menyebut dosa pada namanya. Dosa pun dapat dimaafkan sesuai dengan keadaan. Hal yang demikian disebut situation ethics. Gantinya seorang bekerja, seorang itu mencuri dan membenarkannya dengan alasan agar tidak mati kelaparan. Nah, kalau dosa dapat dibenarkan, maka Yesus tidak perlu mati di kayu salib. Salib menunjukkan bahwa dosa adalah dosa dan tidak pernah dapat dibenarkan. Konsep-konsep yang digenapi kematiannya ada beberapa. Yang pertama, konsep pengorbanan, persembahan, dan pengganti. Kristus telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Efesus 5 ayat 2. Sebab oleh satu korban saja, Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Ibrani 10 ayat 14. Kristus memikul dosa kita
di dalam tubuhnya di kayu salib. 1 Petrus 2 ayat 42. Yang kedua, konsep penebusan. Yesus datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang.